Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit ilmu saya untuk memberikan tutorial mengenai pembuatan pemodelan UML dengan icon proses menggunakan tools Spark Enterprise Architecture. Baik, yang pertama kita lakukan yaitu melakukan instalasi Spark Enterprise Architecture terlebih dahulu. Baik, untuk link dan tutorial menginstalnya akan saya sertakan di deskripsi nanti. Nah, ini untuk linknya, untuk menginstalnya menggunakan link ini, kemudian tutorialnya bisa dilihat dengan menggunakan video ini yang nanti akan saya sertakan di deskripsi. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa membuat UML-nya dengan menggunakan tools Enterprise Architecture ya. Karena di sini saya sudah mendownload atau menginstalnya, maka di sini saya tinggal langsung menerapkannya ya. Jadi yang pertama, jika kita belum membuat itu, kita bisa klik new project, kemudian kita beri nama filenya untuk disimpan di mana, seperti itu. Jika sudah, maka akan nampak seperti ini. Di sini saya menyimpan filenya bernama trial UML. Yang pertama kita lakukan di sini adalah akan muncul model. Nah, untuk melakukan selanjutnya, kita bisa melakukan klik kanan, icon model di sini wizard, yang mana di sini kita bisa langsung mencari use case diagramnya. Di sini kita bisa langsung klik. Nah, di sini di sebelah kanan ini adalah penjelasan mengenai atau use case model. Itu. Nah, kita bisa langsung create pattern. Oke. Lalu kita double klik pada starter use case model. Ini. Kemudian kita bisa mengganti namanya terlebih dahulu di sini. Seperti nama file kita. Use case misalkan use case system inventory. Lalu system inventory seperti ini. Kemudian kita enter saja sudah langsung bergerak. Nah, untuk basicnya, dia akan langsung muncul template berupa 2 aktor dan 2 use case di sini, yang di dalam kotak, yang mana kotak ini merupakan sistem yang kita buat. Nah, jadi di sini saya bisa langsung memulainya ya. Di sini misalkan saya membuat sistem inventory. Store over misal. Gitu. Nah, di sini ada beberapa tools nih, yang mana ada elemen aktor, use case, boundary, dan relationship-nya. Di sini ada include, extend, seperti itu. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu aktor saja ya. Jadi, di sini saya akan menghapus satu aktor lainnya. Tidak digunakan. Saya delete. Dan ini juga saya bisa menghapus. Kemudian, ini bisa kita tarik-tarik ya. Atau kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, misalkan. Misalnya butuh segini, kita bisa kecilkan. Lebih besar juga kita bisa besarkan seperti ini. Pertama di sini saya akan menambahkan aktornya. Aktornya yaitu seorang kepala gitu ya, misalkan. Yang mana dia bisa melakukan apa saja. Di sini dia bisa pertama kita bisa melakukan mengukur mengukur nilai kemudian kita bisa menambahkan use case yang kedua yaitu menambah jadwal stok open. Kemudian kita bisa menambahkan lagi. Bahkan di sini saya akan menambahkan melihat cycle pelaporan stok open. Oke. Untuk yang menambahkan lagi, misalkan di sini saya ingin menambahkan nah, ini karena masih belum ngerti, saya tuliskan terlebih dahulu. Saya posisinya lebih saya bisa taruh di tengah. Kemudian kita bisa menggunakan ribbonnya, associate-nya, dari aktor dengan use case-nya. Kemudian ini juga menghubungkan ke masing-masing use case-nya. Nah, kalau dirasa kurang rapi atau masih kurang lurus, kita bisa ubah secara manual seperti ini. Kita sesuaikan. Atau bisa juga kita menggunakan fitur ini. Pada associate-nya kita klik kanan. Kemudian kita pilih line style.
yang auto routing seperti ini. Maka dia akan tampil seperti ini. Jika kita ingin kembalikan ke semula juga kita bisa dengan cara kita klik association di kanan line style custom line. Nah, seperti itu custom line itu kita bisa mengubah sesuai posisinya. Untuk use case biasa cukup seperti ini. Nah, ketika kita ingin menyimpan filenya berupa gambar atau apa, kita bisa melakukan di menu publish ini, kemudian kita save to file. Atau kita juga bisa save to clipboard atau perannya seperti mengcopy gambar tersebut. Nah, di sini kita coba save to file, kemudian saya simpan di sini berupa use case inventory. Ya, selanjutnya setelah membuat use case, kita bisa melanjutkan menggunakan membuat sebuah business yang mana kita bisa membuat package di sini. Business dia kita pilih UML struktural, kemudian kita pilih objek berupa UML business, kita klik OK. Kemudian kita double klik ke business. Ini kita save terlebih dahulu. Kita klik ke business, di sini masih kosong ya terlihat halamannya, yang mana di sini terdapat beberapa elemen yaitu boundary, controller, dan entity, kemudian association atau relationship-nya. Nah, yang pertama di sini saya akan menambahkan boundary berupa dan double klik ya untuk mengeditnya elemen utama. Kemudian saya tambahkan lagi boundary-nya berupa Java stock name ini. Kemudian saya hubungkan menggunakan association seperti ini. Nah, kita bisa membahas seperti ini. Kemudian di sini saya juga masih membutuhkan boundary berupa alamat objek jadwal di sini. Kemudian saya menambahkan controller untuk menyimpan datanya. Menyimpan hubungkan terlebih dahulu ya. Ini dan pulang lagi maka saya akan list style authority. Saya masih bisa mengcustomize seperti ini. Masih bisa di ini. Untuk saya akan hubungkan juga di dalam objek. Jadi, nanti saya akan menggunakan boundary halaman jadwal ke controllernya untuk menyimpan data dari objek jadwal. Dan di sini saya menambahkan lagi controller di sini, yang mana di sini controllernya menangkap data itu di sini. Ya, kita hitung supaya nanti kita lihat. Menangkap data. Ini kita tambahkan controller. Menampilkan dari elemen jadwal, setelah menangkap data jadwal cukupnya, di sini dihasilkan entity terus ini seperti ini.
Kemudian saya beri asosiasi pengumpul dahulu supaya tidak bingung untuk alurnya. Menyimpan dan untuk data di sini dapat validasi ke bahwa data itu berhasil disimpan. Sini juga saya beri controller teman jika inputan tidak valid. Dan kita menampilkan pesan error terlebih dahulu ya, nanti di label akan tertulis inputan tidak valid seperti itu. Nah, jika mengubah jadwal ini bisa saya beri label berupa inputnya tidak valid, maka menampilkan pesan error. Nah, di sini untuk penandanya saya berikan warna di sini perubahan warna yaitu warna merah muda untuk penanda bahwa jika error itu maka akan tampil controllernya yang berupa penandanya warna merah. Jika berhasil maka dia akan terhubung ke sini menyimpan data dan dia menampilkan jadwal stock opname. Dan dari controllernya sendiri di sini dia menampilkan alert bahwa simpan data berhasil. Nah, ini saya akan beri keterangan. Double klik pada konektornya, simpan data berhasil seperti ini. Nah, kemudian di sini jika kita ingin menampilkan data saja, dari halaman jadwal stock opname kita arahkan ke sini. Kemudian kita line style berupa auto routing seperti ini. Kita tambahkan controller lagi untuk menampilkan tidak ditemukan. Seperti biasa, saya ubah warnanya dengan tarik ke kanan dan di sini ada gambar warna. Kita ganti dengan warna merah untuk menanda bahwa dia tidak menampilkan pesan atau dia tidak berhasil menampilkan apa yang diperintahkan. Lalu di sini apabila data tidak ditemukan, maka controller akan berfungsi controller akan menampilkan pesan data tidak ditemukan seperti ini. Bila berhasil, dia bisa menampilkan data jadwal stock opname. Bila datanya ditemukan di sini, dan data ini terlihat karena mendapat ke sini bisa diubah. Nah, data ditemukan seperti ini, dan dia akan menampilkan kembali halaman jadwal stock opname dengan association dari kita auto load supaya lebih rapi ya, tidak tabrak-tabrak masuk seperti ini. Nah, untuk bisnis lebih mungkin seperti ini. Jadi di sini halaman utama, halaman jadwal stock opname dan halaman membahas jadwal ini merupakan boundary-nya. Kemudian di sini ada controller yang berfungsi pada halaman membahas jadwal. Kita dapat menyimpan data. Apabila berhasil mengubah jadwal, data tersimpan, maka data disimpan. Dan di sini controller memberikan keterangan bahwa menyimpan data dan dia akan menampilkan jadwal stock opname.
jadwal stok umum keseluruhan. Nah, apabila dia gagal atau tidak valid inputannya, ada yang kosong atau form tidak sesuai dengan inputannya, nah di sini akan tampil berupa inputan tidak valid dan menampilkan pesan error. Nah, sedangkan di sini kita menangkap data jadwal dalam artian di sini itu kita dari halaman jadwal stok umum kita menangkap data apa saja yang ada di jadwal stok umum. Kemudian ditampilkan di jadwal stok umum. Kemudian di sini ada menampilkan data jadwal yang mana kita ingin mencari suatu data. Nah, kita bisa menampilkan terlebih dahulu. Apabila data ditemukan, maka dia akan menampilkan. Tapi jika tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Seperti itu. Yang ditandai dengan kontrol berwarna merah ini. Untuk mengubahnya tadi dengan cara klik kanan, kemudian ini ada bagian icon warna. Nah, kita ganti saja dari situ. Nah, baik, untuk bagusnya mungkin seperti itu, jangan lupa di-save, untuk menyimpannya juga klik publish, kemudian kita save to file, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membuat domain model. Saya akan membuat model baru berupa domain model. Nah, di sini sudah muncul, kita langsung klik pattern saja. Kita mengidentifikasi objek apa saja yang kita butuhkan dalam membangun sebuah sistem tersebut. Jadi kita masih secara gamblang, kita belum mengetahui sedetail atribut apa saja yang dibutuhkan. Jadi hanya berupa objek-objek apa saja yang sekiranya diperlukan. Untuk bagian update domain itu, apabila kita setelah menganalisis ternyata masih perlu ada tambahan objek lain, nah itu bisa dimasukkan kepada update. Namun ketika kita sudah analisis pada awal domain model, kemudian di tahap selanjutnya kita tidak terjadi perubahan, maka tidak perlu dilakukan update domain model seperti itu. Nah, di sini kita misalkan masukkan kelasnya berupa misal admin di sini ya saya tambahkan. Nah, di sini kemudian saya tambahkan lagi jadwal stok admin. Jadwal stok admin. Dan saya tambahkan lagi berupa misal item. Dan kemudian saya berikan hubungan antara masing-masing kelasnya. Di sini saya berikan agregat dari item ke admin, saya berikan agregat, agregasi, kemudian pada stok admin, item stok admin, saya berikan hubungan sama composition seperti ini. Nah, kita bisa rapikan di line style menggunakan auto routing seperti ini supaya tidak terlihat bengkok karena itu tidak rapi. Nah, seperti ini. Nah, kalau dilihat-lihat ini seperti draft gambar sketsa ya, jadi seperti tidak rapi domain modelnya. Nah, kita bisa mengubah temanya itu dengan cara kita klik keluar ini, kemudian kita klik kanan, kita klik properties. Nah, kita klik temanya, kita bisa klik use global theme. Kita klik misalkan kita memilih white fine gini, nanti kita bisa ke sini. Kemudian di diagramnya kita cek, oh di sini dia hand drawn yang mana itu membuat hasil sebuah sketsa. Nah, kita ini hilangkan checklistnya saja, kemudian kita klik OK, nah maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, untuk domain model kurang lebih seperti itu, bisa kita tambahkan untuk hubungannya, atau kita bisa menambahkan juga multiplicity-nya. Dengan cara kita klik hubungannya, kita klik relationship-nya, ada hubungan konektornya, kemudian kita klik kanan, ada multiplicity. Nah, di sini ya, nih. Ada macam-macam hubungannya, itu seperti one to many, one to one, or many to many, seperti itu. Nanti kita bisa klik seperti ini, misalkan. Di sini juga kita bisa tambahkan multiplicity-nya. Nah, seperti ini misalkan. Untuk domain model seperti ini. Kemudian kita untuk membuat sebuah sequence diagram ya. Kita membuat lagi sebuah model. Di sini kita klik sebuah sequence. Nah, kita pattern. Kemudian kita double klik di sini, maka akan tampil template-nya berupa
ada semua aktor, kemudian ada lifeline, kemudian ada boundary control dan entity. Nah, karena di sini dia menggunakan objek A dan objek B, kita bisa menggunakan di sini misalkan saya, aktornya saya ubah menjadi kepala bidang seperti itu ya. Kita bisa menggunakan default-nya. Kemudian pada label kita double klik, bisa kita ganti di sini, tampilkan data stok name misalkan seperti itu. Nah, di sini kita bisa klik berupa kita save dulu ya. Kemudian kita bisa ganti di sini jadwal seperti itu. Kemudian kita bisa mengirimkan message to-nya apa. Jangan lupa diklik pada bagian labelnya ya, supaya tidak terganti pada judul sequence. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kita save, yes, ini kita bisa edit juga, kita tarik supaya lebih rapi. Kayak ini. Nah, ini juga kita bisa tampilkan supaya lebih rapi. Atas, itu untuk template-nya. Namun di sini juga terdapat boundary control dan entity yang berupa lingkaran ya, berupa kelas. Nah, kalau dari default tadi berupa kotak, itu kurang lebih juga sama nih. Namun di sini saya akan mencontohkan yang menggunakan ini. Pola aktor. Nah, ini saya mencontohkan dengan menggunakan kelas yang menggunakan ini controller, objeknya terlebih dahulu objek controller yang entity. Nah, seperti ini. Di sini misalnya tadi saya ulang dia menjadi kepala bidang. Kemudian di sini saya pilih halaman jadwal startnya itu. Kemudian controller di sini saya cari jadwal controller disesuaikan dengan controller yang sudah kalian buat. Kemudian di sini entity-nya yaitu jadwal stoknya. Jadwal stoknya. Nah, kemudian kita bisa berikan lifeline masa hidupnya. Saya klik jadi objeknya teman-teman. Kemudian kita bisa memberikan message ke masing-masing ini untuk memberikan lifeline. Nah, di sini saya beri keterangan di sini ya. Saya bisa tampilkan halaman jadwal stoknya. Jangan lupa di share. Kemudian jika terlalu besar bisa kita kecilkan, rapikan saja seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa mengirim message ke controller untuk melakukan aksi. Yaitu di sini saya melakukan store, tambah store. Jangan lupa di sini store. Nah, dari controller dia akan memberikan message berupa nah, di sini menampilkan pesan data disimpan. Data yang sudah ditambahkan akan tersimpan seperti itu. Nah, apabila gagal seperti apa?
Kita bisa menambahkan pesan terlebih dahulu untuk menyampaikan pesan ke halaman jadwal stoknya. Mmm, ke sini, menunjukkan waktunya, menampilkan pesan-pesan di sini, menampilkan data karena telah berhasil tersimpan. Lalu kalau error bagaimana? Nah, kita bisa tambahkan sendiri di sini error yaitu maka, kontrol akan menampilkan pesan error. Gagal seperti apa? Misalkan gagal, kita bisa tampilkan di sini berupa respon gagal seperti itu. Kemudian kita memberitahukan ya message tersebut ke bagian boundary-nya bahwa mengirimkan pesan gagal. Mengirimkan pesan gagal. Gagal seperti ini, kemudian kita simpan. Nah, kemudian di sini juga ada menu fragment. Nah, kita bisa menandainya di sini misal. Nah, di sini kita lakukan apa, sampel apa. Misalkan di sini kita edit berupa interaction gitu misal. Yes. Nah, di sini dia dilakukan sebuah fragmentasi yang mana ini merupakan, proses interaksinya yaitu dalam menambah data, tuh. Sequence diagram seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu pembuatan class diagram. Caranya yaitu sama dengan cara kita klik kanan, add model using wizard, kemudian kita klik class diagram di sini, klik pattern. Nah, dia akan berbentuk seperti ini, mirip dengan domain model bukan? Nah, yaitu kita tapi bisa menambahkan di sini menambahkan atribut, berupa atribut dan metodenya. Misal tadi di sini ada item ya, item, kemudian di sini ada jadwal stock up-nya misal. Stock up, dia saling terkait. Nah, kita bisa ganti association-nya menggunakan di sini saya tadi menggunakan composition ya, untuk hubungannya. Kita juga bisa menambahkan multiplicity-nya. Hubungan one to many yang seperti itu di sini misalkan. Nah, kemudian untuk menambahkan atribut dan metodenya kita bisa melakukan klik pada kelas ini, klik sekali saja ya, sekali gini, kemudian kita klik kanan, add atribut. Nah, di sini kita bisa menambahkan misalkan ID, item, kemudian add atribut lagi, nama, item, string. Nah, seperti itu kita bisa tambahkan kembali untuk metode atau operation-nya. Di sini kita bisa melakukan store, kemudian selesai. Nah, for your information, jadi di sini ini, dituliskannya berdasarkan urutan abjad ya, teman-teman. Jadi tidak melulu ID itu selalu di atas. Jadi bisa jadi misalkan ada foto, nama filenya berupa nama file atau foto. Nah, ini diurutkan berdasarkan abjad. Makanya di sini tadi destroy yang harusnya di bawah store, dia malah naik karena posisinya berdasarkan default abjad seperti itu. Nah, kemudian kita ingin mengubah entity-nya. Kita bisa klik kanan. Di sini kita klik kelasnya, kita klik stereotipnya. Di sini kita bisa memilih apakah dia controller, entity, atau apa. Nah, di sini saya entity, atau kita bisa menambahkan new label. Apapun itu, nah kita oke. Maka dia akan muncul berupa seperti ini. Nah, yang seharusnya kita lakukan
Supaya tidak seperti ini, karena ini adalah kelas diagram, nah kita ganti dulu type-nya, yes. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jadi stereotipnya tadi kita ganti berupa entity di sini. Namun kan tadi bentuknya bulat ya. Nah, kita harus ganti juga type-nya berupa entity, seperti itu. Kita klik oke. Begitupun sebaliknya dengan controller nanti. Nah, di sini kita bisa juga menambahkan operation. Nah, misalkan create. Nanti akan muncul juga di sini. Itu, kurang lebih seperti itu. Untuk jadwal swap up name-nya juga sama, misalkan kita mau menambahkan ini, kita ubah type-nya misal entity kita klik oke, stereotipnya jangan lupa diganti juga, tapi kita belum menambahkan. Kita klik entity, kita klik oke, nah akan muncul seperti ini. Kita juga bisa menambahkan atributnya, misalkan ID, Java. Kemudian kita tambahkan misalkan tanggal ya. Tanggal. Ya, ini. Kita juga bisa menambahkan atribut lagi atau operation atau metodenya di sini kita bisa klik operationnya misalkan destroy seperti ini. Nah, itu kita bisa perhatikan seperti ini. Untuk mengubah ini tadi kita menggunakan type entity. Ada beberapa tipe, nanti kita pilih saja, kita kedupkan. Nah, kurang lebihnya untuk penjelasan terkait pemodelan UML menggunakan Spark, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga dapat dipahami dan dapat dipraktekkan dengan baik ya. Oh ya, maaf. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Nah, kiranya sekian ilmu yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat, dapat dipahami, dan mampu dipraktekkan secara langsung tanpa ada hambatan. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke orang lain ya, supaya orang lain juga bisa mendapatkan ilmu terkait mengoperasikan tool Spark ini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.